Swastiastu. Yang saya hormati Ketua DPRD DKI Jakarta dan para Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, seluruh anggota DPRD yang hadir, Bapak Gubernur, Bapak Prianto, para undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu demi satu, hadirin, rekan-rekan sesama kandidat, dan saudara-saudara sekalian. Puji syukur kita sampaikan hadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk berbondong-bondong mendorong bagi terjadinya perubahan. Di podium ini saya sudah melihat perubahan itu sedemikian sangat dekat, dan ayo kita dorong, kita jebol segala yang menghambat perubahan itu. Ketua dan seluruh anggota DPRD serta warga Jakarta yang saya cintai, agaknya kita harus segera mengubah paradigma pembangunan. Saya ingin menekankan sekali lagi betapa jangan kita lupakan, yang kita bangun adalah manusianya, bukan onggokan gedung-gedung bertingkat, bukan sarana transportasi publik semata, tapi ingatlah, semua yang kita bangun adalah manusianya. Kita harus tidak boleh lupa hakikat kita membangun kota itu untuk apa. Kota dalam bahasa Inggrisnya adalah city. City berasal dari civilization, civility menjadi city. Oleh karena itulah, membangun kota sebetulnya membangun keadaban. Keadaban itu yang selama ini hilang. Keadaban itu yang kian terkikis. Apalah gunanya kita membangun modernisasi tatkala jiwa-jiwa kita kian hampa, tatkala kita tidak saling mengenal satu sama lain lagi, tatkala kita tidak memanusiakan manusia lagi. Kita membiarkan warga miskin kita jadikan objek kebijakan. Warga miskin jidatnya sudah penuh dengan cap. Mau raskin harus dicap dulu jidatnya miskin. Kalau sakit dicap SKTM jidatnya itu, dicap JBK Gakin. Suster yang di rumah sakit melihat warga miskin banyak capnya di jidat, katakan warga miskinnya belum menyapa apa-apa, susternya sudah mengatakan tidak ada kamar. Itulah kenyataan sehari-hari yang membuat keadaban kian susut. Pada mimbar yang terhormat ini, mari kita kembali memancangkan tekad untuk membangun keadaban baru. Athena dibangun, Romawi dibangun, New York, London, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, keadabannya dulu. Kalau keadabannya sudah beres, percayalah, kita akan bisa membangun segala sesuatunya secara konsisten, tanpa lagi ada kontroversi. Pertanyaannya sekarang, apa itu keadaban? Keadaban adalah satu situasi di mana setiap orang secara nyaman mengaktualisasikan potensi terbaiknya di tengah keberagaman tanpa rasa takut terhadap apapun, apalagi organisasi-organisasi massa yang tidak punya hak untuk menegakkan hukum, tidak memiliki rasa takut untuk melaksanakan peribadatan. Semua merasa dalam harmoni, semua dalam kesetaraan.
Itulah hakikat dari keadaban. Mari kita jadikan keadaban di Jakarta ini sebagai ujung tombak dalam segala aktivitas, dari kebijakan, strategi, sampai pelaksanaan yang sekecil-kecilnya. Insya Allah kita tidak lagi dimasukkan ke dalam satu dari 10 kota yang paling tidak disukai oleh para turis. Tapi jangan khawatir, saudara-saudara sekalian, Jakarta ini juga eksotik. Seperti kata CNN tadi, Jakarta itu mirip durian. Dari luar kelihatan berduri, tapi tatkala ditoel itu buahnya lezatnya setengah mati. Kita cinta Jakarta, oleh karena itu mari kita tegakkan keadaban. Keadaban yang paling mendasar adalah pembangunan yang tanpa menggusur. Kita tidak boleh membuat orang yang punya tanah menjadi menyewa apartemen. Kita tidak boleh membiarkan terjadinya persoalan-persoalan yang disebabkan karena kita memberikan keleluasaan kepada yang sangat kuat atas biaya yang sangat miskin. Kita tidak menginginkan waterfront city dibangun kalau rumah-rumah mewah saja yang bertumbuhan. Waterfront city adalah untuk rakyat. Oleh karena itu yang pertama kali harus dibangun di waterfront city adalah perkampungan nelayan yang layak. Tanpa itu kita akan menolak. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, sejahtera adalah dambaan kita. Bahagia merupakan dambaan akhir dari setiap manusia. Oleh karena itulah segala daya upaya kita akan tujukan untuk membahagiakan warga Jakarta secara dunia akhirat, lahir dan batin, to pursue happiness to all of the people of Jakarta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah ultimate goal kita. Kebahagiaan memiliki 4 pilar. Pertama adalah modal manusia dan modal intelektual. Kedua, modal sosial dan modal kultural. Ketiga, modal spiritual. Dan keempat, modal fisik. Modal fisik adalah yang terakhir. Penting, tapi bukan itu yang utama. Kita tidak ingin menjadikan Jakarta seperti Singapura. Kita tidak ingin menjadikan Jakarta seperti New York atau London atau Hong Kong. Kita ingin jadikan Jakarta sebagai kota kita, rumah kita, kampung kita. Saudara-saudara yang saya cintai, oleh karena itu perkenankan saya untuk melihat terlebih dahulu dari profil penduduk Jakarta. Karena yang ingin kita bangun adalah manusianya. Penduduk Jakarta sangat berbeda dengan penduduk Indonesia. Piramidanya bertolak belakang. Penduduk Indonesia sebagian besar berusia 15 tahun ke bawah. Penduduk Jakarta luar biasa baiknya. Penduduk terbesar adalah 29, 30, 25, 29. Usia 25, 29. Kedua adalah usia 30, 34. Dan ketiga adalah usia 20, 24. Inilah ujung tombak pembangunan di Jakarta. Dan sekali-sekali jangan menganggap manusia sebagai beban. Ini aset luar biasa. Tidak ada satu provinsi pun di Indonesia, satu kota pun di Indonesia punya profil penduduk yang sebagus, secantik ini. Maaf bagi yang perempuan. Kedua, karakteristik penduduk Jakarta juga ditunjukkan oleh relatif kecilnya penduduk lansia dibandingkan dengan nasional. Berarti Jakarta ini sangat tidak diminati oleh warga yang tua. Kalau sudah pensiun mereka akan minggir ke Yogyakarta, ke
Magelang, ke Malang, tidak tahan lagi Jakarta. Ada yang salah dengan Jakarta karena keadabannya itu tadi. Tapi sekaligus menguntungkan buat Jakarta. Penduduknya usia muda yang produktif, penduduk usia anak-anak dan lansianya sedikit. Jadi dependency ratio-nya terendah di Indonesia. Mari kita manfaatkan yang namanya window of opportunity ini sebaik-baiknya. Jakarta oleh karena itu sudah pasti tingkat tabungannya paling tinggi dan paling besar potensi pajak yang bisa didapat untuk APBN maupun APBD kita. Mari kita mulai dari sini. Membangun apartemen jangan yang mewah-mewah. Karena usia 25-29 baru mulai bekerja, mereka tidak mampu membeli apartemen seperti yang di Kalibata itu. Mereka butuh rumah-rumah yang lebih sederhana karena mereka masih bujangan, mereka baru menikah, paling banter baru punya anak satu. Ayo kita hadirkan kebutuhan buat mereka supaya match antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang kita bangun. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan suara mereka. Jangan menurut kita yang terbaik, tapi menurut mereka yang terbaik. Itulah yang kita bangun. Sudah saatnya warga ikut menentukan apa yang mereka inginkan. Jangan sampai program-program disiapkan di hotel-hotel mewah dan di gedung-gedung hebat tanpa melibatkan mereka. Saatnya warga kita menangkan. Itulah hakikat keberadaan kami maju melalui jalur independen, Ibu sekalian. Janganlah kami dianggap sebagai musuh. Kami sebagai mitra strategis yang niscaya manfaatnya akan hadir 5-10 tahun ke depan. Insya Allah teman-teman dari partai akan mencintai kami tatkala kami sudah berkiprah. Karena tiada agenda pribadi dari Bim Benyamin atau Faisal Basri. Kami telah mengumpulkan 850.000 lebih KTP. Yang lolos KPUD memang hanya 489.150. Tapi sungguh beban yang ada di pundak kami sedemikian sangat berat. Mereka menuntut kami untuk menyuarakannya karena selama ini tak kunjung sampai ke meja penguasa. Bapak dan Ibu sekalian, para pimpinan dan para anggota dewan yang saya cintai, setelah kita memiliki roh untuk kita hembuskan dalam pembangunan kota ini, maka mudah-mudahan kita akan memiliki tata kota yang bermartabat juga, seperti kota di New York, Washington DC. Ya, itu di sebelah kiri Washington DC, itu Amerika, negara maju. Tapi di sebelah kanan negara berkembang, Agra di India. Mereka juga bisa patuh, tunduk dan taat di dalam membangun kotanya secara konsisten. Tapi tengok diri kita. Nah, kita tidak berpola dan polanya berubah-ubah terus. Karena tata ruang telah menjelma menjadi tata uang. Kita harus hindari, kita harus campakkan. Tidak boleh uang yang mengatur Jakarta. Macet, saya akan cepat saja karena rekan-rekan lain telah menyampaikannya. Ini hanya menambah pilu kita, dan oleh karena itu penanganan macet harus tuntas. Kami tidak berselera untuk membuat proyek-proyek baru yang fenomenal. Kami ingin mengefisienkan uang rakyat. Kami ingin semaksimal mungkin rakyat menikmati dana yang kita kumpulkan.
karena itu marilah kita manfaatkan modal dasar yang telah kita miliki dan sangat bagus, yakni jaringan kereta api. Memang jaringan kereta api bukan milik kita. Jaringan kereta api milik pemerintah pusat, operatornya PT KAI. Ini tinggal kita ngobrol, ngopi-ngopi bareng 1-2 hari, insya Allah ada solusinya. Saya sudah jumpai mereka, saya makin paham, semakin mudah membangun transportasi di Jakarta. Tidak sampai 20 km kita punya jaringan kereta api yang melingkari Jakarta. Lihat di Warakas bahkan ada 4 trek. Tapi selama saya beberapa jam di sana, tak satu pun kereta api datang. Sedemikian sangat sayangnya. Tugas Pemda adalah mengintegrasikan antara kereta api dengan lingkungan sekitar dan sistem transportasi yang mendukungnya. Oleh karena itu, saya rasa tidak teramat sulit untuk mengintegrasikan shelter busway dengan stasiun duku atas. Sedemikian sangat mudah. Kita coba tata lingkungan di luar stasiun dan juga perlintasan-perlintasan kereta api, itu memang tanggung jawab Pemda. Insya Allah kita bisa. Kalau perlu kita joint venture, membangun anak perusahaan, saham kita mayoritaskan. Saham PT KAI mungkin nggak punya uang kan, 20% saja kita bisa atur PT KAI kalau kita mau. Kita juga berharap MRT terintegrasi dengan kereta api. MRT tidak boleh berdiri sendiri. Saya tidak tahu ini sudah terlambat atau belum, tapi mohon supaya tidak terlalu terlambat, tirulah Jepang. Jepang punya JR Line, punya Marunouchi Line, punya macam-macam. JR Line jadi acuannya, swastanya mengikuti JR Line atau mengikuti PJKA-nya. Jangan biarkan PJKA sendiri. Ayo kita rangkul mereka. Insya Allah kalau sama-sama untung, tidak ada yang akan menolak. Dari sana baru kita bisa bicara tentang Transjakarta. Yang saya bayangkan Transjakarta adalah jari-jarinya kereta api kita. Jadi kalau mau dari Jatinegara, jari-jarinya mau ke Hotel Indonesia, naik Transjakarta. Di tengah-tengah monorail. Monorail nggak usah mikirin dana, gampang. Kita lelang saja. Setiap pilar itu chevron mau berapa? 10. Kita kasih chevron 10. Bukan masing-masing membangun. Pertamina 20. Setahun jadi itu. Tanpa APBD. Dan tanpa kita didikte oleh konsorsium manapun, termasuk konsorsium Bukaka yang bikin repot pembangunan busway monorail ini. Kita menjadi lebih independen. Dan yang terakhir terkait dengan kemacetan ini adalah ayo kita formalkan sektor informal di sektor transportasi. Tirulah Bogota, sederhana. Pemilik Metro Mini sekarang jadi pemilik Transjakarta. Jangan mereka dicampakkan dan Transjakartanya ditenderkan ke perusahaan-perusahaan yang besar seperti Mayasari, Arion dan sebagainya. Itu kan bikin yang besar tambah besar, yang kecil tidak dapat rezeki. Katanya Transjakarta meniru Transmilenio. Mana Transmilenionya? Rohnya tidak ada. Ini bukan program Pak Fauzi Bowo, ini program gubernur sebelumnya. Mari kita berikan alternatif yang lebih banyak buat orang miskin, jangan orang kaya melulu.
keadilan harus kita tegakkan. Masa yang diperhatikan cuma penduduk Pondok Indah melulu? Mereka punya jalan tol, mereka dilalui oleh Transjakarta, sebentar lagi di paralelnya ada jembatan layang, jalan layang, sebentar lagi ada MRT. Mewah sekali penduduk Pondok Indah itu. Padahal pusat kemacetan yang paling dahsyat ada di mana-mana kecuali Pondok Indah. Kita harus kembalikan rasa keadilan rakyat itu. Tolong teman-teman DPRD juga mengawal agar perimbangan dalam pembangunan itu tentara tidak kasat mata tidak adilnya seperti sekarang ini. Mohon, karena pemimpin akan ditanya nanti di hari akhir nanti dari apakah dia menegakkan keadilan atau tidak. Yang lain belakangan. Rasa keadilan yang kasat mata. Bapak pimpinan dan anggota DPRD, seluruh rekan-rekan sekalian yang saya cintai, kembali, mari kita berikan alternatif kepada rakyat kecil. Orang kaya bisa ngatur dirinya sendiri, jangan dikasih fasilitas yang semakin banyak lagi. Orang kaya menyelesaikan kemacetan bisa sewa helikopter, bisa sewa polisi pakai nguek-nguek. Oleh karena itulah, jangan lagi kita membangun jalan layang terlebih dahulu. Cukup yang dua ini, dan kita haramkan pembangunan jalan tol dalam kota. Kita dedikasikan sepenuhnya segala daya upaya kita untuk memberikan rakyat alternatif, yakni public transport. Karena pengalaman tidak ada ditambah jalan kemacetan berkurang, tidak ada di dunia ini. Tidak ada. Public transport yang menyelesaikan masalah. Hanya menguntungkan para developer, Bapak Ibu sekalian. Pembangunan jalan tol dalam kota itu, dan sudah ditinggalkan konsep itu. Nah, kita juga menginginkan Jakarta yang berkeadaban di bidang pendidikan. Menangis kita melihat ruang-ruang sekolah hancur lebur. Menangis kita melihat anak-anak tak bisa sekolah lagi. Selanjutnya yang ingin kami tekankan juga adalah tentang pasar rakyat, fresh market. Saya belajar dari Bang Idin. Yang merawat Kali Sanggerahan, dia bilang begini kepada saya, Faisal, tatkala sungai-sungai tak lagi berpalu dan tak ada lagi tawar-menawar di pasar, tunggulah peradaban akan hilang. Betul sekali Bang Idin. Kalau model pasar kita sekarang, niscaya peradaban akan hilang dan kita akan bakal jadi pecundang, tidak hanya di Jakarta tapi juga sebagai warga negara. Ayo kita revitalisasi pasar rakyat ini, fresh market ini sebagai satu kekuatan terbesar, dan kita punya modal dasar yang cukup untuk itu sebagai penggeraknya, yakni PD Pasar Jaya. Mari kita revitalisasi sumber keadaban ini. Sumber keadaban ekonomi bisa kita lihat dari pasarnya. Pasar yang baik, tidak seperti pasar tumpah di pinggir-pinggiran rel barangkali ya, seperti kita lihat itu sangat memilukan. Teramat banyak yang masih ingin saya sampaikan, tapi secara lengkap akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Buah anggur, buah delima, pilih gubernur yang nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya Saya percaya perbaikan Jakarta Harus dimulai dari pemimpin yang bersih dan independen. yang berhutang hanya pada warganya. Ayo, ayo. Saatnya gunakan hak pilih kita. Pilih Faisal Basri. Faisal Basri dan Bin Benyamin. Ben Benyamin. Nomor 5. 5. Nomor 5. Dan kita tentukan masa depan Jakarta Dengan berdaya bareng-bareng.